Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. apapun yang kita alami hari-hari ini, mari tetap taruhkan pengharapan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat.
Bersama-sama kita menyembah Tuhan. Mari angkat pujian kita. Mari kita bawa pengagungan kita hari ini di hadapan Tuhan. Sebab Dia yang layak. Dia yang layak terima pengagungan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa sembah kami. Haleluya. Yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar ada pujian pengagungan hari ini Tuhan. Pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Mari Bapak Ibu yang di rumah-rumah sekali lagi katakan, Inilah yang ku renungkan setiap waktu. biar ada pujian Tuhan, pujian dan pengagungan Kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. dan hati kami Tuhan, dan hatiku bersuka. Biar hati kami bersuka, hatiku bersuka, hatiku bersuka karenamu. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Mari sorakan haleluya. Haleluya. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Kami mengasihi-Mu Tuhan. I love you, Lord, Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, and I lift my voice. biar mulut kami tetap meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. To worship you, Yes Lord. oh my soul, Amen. rejoice. Take joy, my King, in what
you Biar hari ini hear. kau mendengar ada nyanyian Tuhan. Let Biar hari it ini be kau mendengar a ada nyanyian dari rumah-rumah Tuhan. sweet sound in your ear. Biar hari ini Tuhan, dimanapun kami berada hari ini, apapun keadaan kami hari ini Tuhan, hati kami tetap menyembah-Mu. Mulut kami tetap memuji Engkau Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi bangsa ini Tuhan, kami mau tetap katakan Yesus dahsyat, Engkau baik Tuhan. Dan kami berdoa biar ada pengagungan yang keluar dari setiap rumah demi rumah Tuhan. Ada pengagungan, ada pujian yang keluar dari rumah demi rumah. Bahkan kami percaya bangsa ini Tuhan akan terus memuji Tuhan. Bangsa ini akan terus menyembah Tuhan. Sebab kami percaya ada satu waktu bahwa kami akan bersorak-sorai. Kami akan bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu sorakan haleluya. Siap bersorak lebih lagi buat Tuhan Yesus, amin. Biar segala makhluk di bumi ini memuji satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Dengan iman dan dengan sukacita kami mau nyanyikan kebesaran-Mu ya Tuhan. Biar segala yang ada di dunia ini memuji nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Mari tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan, come on. Sama-sama nyanyikan dengan sungguh, come on. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan haleluya. Sekali lagi nyanyikan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari puji sembah Tuhan, come on. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah nama-Mu Tuhan. Sama-sama come on. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan Tuhan, go. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari puji, lambaikan tanganku. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Oh puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Sekali lagi puji Tuhan.
Shalom ladies, puji Tuhan kita bertemu lagi pada hari ini di acara WOI Talk yang walaupun masih secara online tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Puji Tuhan pada sore hari ini tema yang akan kita angkat adalah integritas di dalam rumah tangga. Bersama kita telah hadir hambanya yaitu Bapak Pendeta Alex Leo. Beliau adalah gembala dari GBI Daan Mogot. Beliau sudah menikah selama 30 tahun dan memiliki 2 orang putra. Beliau adalah founder dari camp pemulihan diri yaitu HLPI atau Happy Life Program for Individual yang dulu namanya kita kenal adalah HMC atau Healing Movement Camp. Dan camp pemulihan keluarga yaitu HLPC atau Happy Life Program for Couples yang dulu disebut HMCC atau Healing Movement Camp for Couples. Shalom Pak, apa kabar Pak? Puji Tuhan, baik Ibu Ernita, Iya. puji Tuhan. Bapak, kita langsung saja sesuai dengan tema gereja kita tahun ini yaitu adalah tahun integritas. Ya. Menurut Bapak, bagaimana penjelasan Bapak mengenai integritas di dalam rumah tangga, Pak? Saya mencoba mengutip dari apa yang ditangkap oleh gembala sidang kita, karena beliaulah yang mendapatkan tema ini. Beliau mengambil dari definisi integritas dari Westminster Dictionary of Theological Terms, ya. Bahwa integritas itu memiliki arti kemurnian dan kejujuran sebagaimana Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Nah, kalau kita melihat kata integritas ini, maka saya mau katakan bahwa di dalam rumah tangga secara firman Tuhan, waktu pria dan wanita masuk di dalam pernikahan, mereka bukan lagi 2, tetapi mereka sudah dipersatukan oleh Tuhan. Karenanya integritas adalah sesuatu yang mutlak di dalam keluarga. Kemurnian, kejujuran, sesuatu yang sifatnya transparan, itu harusnya ada di dalam keluarga. Karena yang pertama, integritas itu harus kita aplikasikan kepada diri kita sendiri terlebih dahulu, Bu. Ya. Kita harus jujur, kita harus bersikap murni kepada diri sendiri dulu. Contoh, ada orang-orang yang sebenarnya tanpa dia sadari dia menipu dirinya. Dia melakukan sesuatu yang salah, lalu hati nuraninya berkata, ini salah. Tetapi jiwanya, pikirannya menutupinya. Dan dia berkata dengan berbagai alasan bahwa yang dilakukan tidak salah, tapi benar. Nah, dalam kondisi seperti ini berarti orang itu tidak jujur kepada dirinya sendiri. Dia tidak bersikap murni, tidak memiliki integritas di dalam dirinya. Waktu seseorang tidak memiliki integritas di dalam dirinya sendiri, dia tidak akan mungkin bisa bersikap penuh integritas kepada orang-orang di luar. Nah, keluarga ini merupakan satu kesatuan dengan diri. Jadi berarti memiliki integritas di dalam keluarga sama halnya seperti memiliki integritas buat diri sendiri. Sesuatu yang mutlak. Di dalam keluarga ada kejujuran, ada kemurnian, ada transparansi. Itu menurut saya, Bu. Betul sekali, Pak. Iya, Pak. Kemudian Bapak, jika dikatakan bahwa salah satu ciri orang yang berintegritas itu memiliki kepribadian yang jujur, maka ini tentu saja berkaitan dengan keterbukaan ya Pak ya. Ya. Sampai manakah batas kita memiliki keterbukaan terhadap pasangan kita? Apakah suami atau istri harus mengetahui masa lalu pasangannya yang tidak baik? Adakah firman Tuhan yang mendukung hal ini Pak? Firman Tuhan yang berkaitan dengan hal ini adalah, saya bisa mengutip dari Matius 5 ayat ke-37. Dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat.
Artinya kejujuran dan keterbukaan di dalam keluarga adalah sesuatu yang sifatnya mutlak. Tetapi di dalam praktek kita harus bersikap bijaksana. Kalau ibu bertanya tentang keterbukaan akan masa lalu yang buruk, yang pertama adalah seharusnya membicarakan tentang masa lalu yang buruk itu dilakukan sebelum masuk dalam pernikahan. Ya, waktu di dalam masa pacaran, waktu belum dibuat keputusan untuk masuk dalam pernikahan, seharusnya di situ dibicarakan. Tetapi pada prakteknya jarang, Bu. Kita tahu dalam prakteknya masa pacaran itu seperti kalau dalam bisnis lagi masa promosi. Jadi cuma bicara semua yang baik-baik, semua yang bagus ditonjolkan, yang buruk semuanya coba ditutupi. Lah, kemudian masuk ke dalam pernikahan. Setelah di dalam pernikahan, kalau ini mau dibuka tentang masa lalu yang buruk, menurut saya perlu dua hal. Satu adalah kita memperhatikan kesiapan dari pasangan kita untuk mendengarkan tentang masa lalu kita yang buruk. Ya. Kedua adalah waktu dan cara yang tepat di dalam menyampaikannya. Ya, jadi sekali lagi bukan berarti kita harus menutupi. Ya, tadi saya katakan kejujuran dan keterbukaan adalah sesuatu yang mutlak di dalam keluarga. Tetapi pelaksanaannya ini perlu kehati-hatian. Kenapa saya katakan seperti ini, Bu Ermita? Saya melihat bahwa tidak semua orang siap untuk mendengarkan hal tersebut. Ini berkaitan erat dengan masa lalu. Ya. Kalau di dalam masa lalu orang tersebut mengalami banyak trauma atau luka-luka pada jiwa, maka kita harus mempersiapkan dia terlebih dahulu waktu keterbukaan itu mau disampaikan kepada dia. Kalau tidak, ini bisa fatal akibatnya. Karena dirinya sudah penuh luka dan belum dibereskan lukanya, tiba-tiba ditambah dengan luka baru. Nah, dalam praktek saya melihat banyak terjadi waktu hal ini tidak dipersiapkan dengan baik, maka itu justru akan memperburuk keadaan. Ya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah tetap harus dibuka, tetapi orang yang akan mendengarkannya itu dipersiapkan terlebih dahulu. Ya, kalau dia penuh luka di masa lalunya, maka kita perlu melayani sampai luka-luka ini dipulihkan dulu. Ya, dipersiapkan, lalu kemudian baru keterbukaan itu dilakukan. Oh, begitu ya. Saya punya satu contoh, Bu. Dan kedua, sebelum saya cerita contohnya juga, menurut saya di dalam menceritakan tentang masa lalu yang buruk ini juga sebaiknya didampingi oleh mentor rohani. Oh iya. Ya, khususnya untuk mempersiapkan pasangan yang akan mendengarkan. Ya, saya punya satu contoh. Ada orang yang datang kepada saya, pria, suami datang kepada saya. Dia menceritakan bahwa dia sudah melakukan satu dosa tertentu. Dan ini dosa yang sangat menyakitkan buat sang istri tentunya. Nah, lalu dia mengakui dosanya, lalu saya tuntun kepada pertobatan, dan dia bertanya, apakah saya harus mengakuinya kepada istri saya? Ya, dan jawaban saya adalah tentunya harus diakui. Tetapi mari kita mempersiapkan istrimu, ya. Jadi kita mulai mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkan sang istri. Lalu pada satu waktu yang dirasakan sudah tepat, sudah siap, maka sang suami ini mengakuinya di hadapan istrinya. Dan seperti yang kita sudah perkirakan, reaksi daripada sang istri adalah sangat syok, terkejut, terluka, dan bahkan tidak bisa terima selama beberapa saat. Tapi kita sudah memperkirakan. Nah, waktu itu istri saya masuk dan mulai mendampingi sang istri. Jadi kami sebagai mentor, kami mendampingi. Kami mempersiapkan dan mendampingi.
Saya kira waktu itu dibutuhkan waktu hampir beberapa minggu, bahkan hampir 1 bulan. Oh, Sampai sang istri mulai bisa menerima. gitu Pak. Dan bahkan sampai katakanlah 3 bulan, 3 bulan sejak dia mendengar itu, dia baru mulai mampu mengampuni dan menerima. Oh, Tapi puji Tuhan, akhirnya mereka pulih, bahkan hubungan mereka justru lebih baik daripada sebelum wow. peristiwa itu Puji terjadi. Tuhan ya Pak. Iya Pak, masih tentang kejujuran ya Pak ya. Bagaimana agar kita itu memiliki keberanian untuk bersikap jujur, walaupun mungkin kejujuran tersebut bisa menyinggung perasaan pasangan kita Pak. Contohnya nih misalnya suami yang ingin istrinya terlihat rapi, tapi dia tidak mau menegur takut menyinggung perasaan istrinya. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Wow, ini pertanyaan yang sangat menarik. Seperti halnya pertanyaan yang sebelumnya ya Bu ya, bahwa tadi saya berbicara bahwa di dalam keluarga yang namanya kejujuran, keterbukaan adalah sesuatu yang mutlak. Tapi kembali di dalam pertanyaan seperti ini, saya menekankan kehati-hatian Bu. Ya, saya mulai baca dari firman dulu Bu ya, saya kutip firman dari Lukas pasal ke-14 ayat 28 sampai dengan ke-30. Dikatakan seperti ini. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Maksudnya begini Bu, waktu keterbukaan tentang sesuatu yang sensitif itu mau dilakukan, kembali seperti poin tadi saya katakan, perlu dilihat kesiapan dari yang mendengar. Kedua, sangat penting kita tahu waktu yang tepat untuk menyampaikannya dan cara yang tepat untuk menyampaikannya. Ya, kalau hal itu tidak sensitif, tentunya kita tidak perlu memperhatikan hal ini ya Bu ya. Tapi kalau itu sesuatu yang sifatnya sensitif, ini kan kritik Bu ya, sesuatu yang mungkin saja bisa melukai. Nah, penting sekali untuk melihat kesiapan dari yang mendengar. Gitu. Nah, kembali saya mengingatkan tentang pentingnya kita memahami pasangan kita. Kita mengerti bagaimana pola asuhnya dulu. Seberapa banyak trauma atau luka yang masih ada di dalam dirinya, masih membebani lukanya. Nah, ini menentukan kalau dia memang orang yang sudah siap, kita bisa lebih terbuka, lebih langsung menyatakannya. Tetapi kalau dia masih penuh luka atau masih sensitif, sebaiknya tidak secara langsung mengemukakannya Bu. Saya kasih contoh tentang cara ya Bu ya. Cara yang tepat misalnya, kalau misalnya suami mau berbicara tentang kerapihan, menegur istri tentang kerapihan, bisa tidak menggunakan kalimat negatif. Kalimat negatif contohnya kan, wah kok kamu tidak rapi ya? Mbok lebih rapi, itu kalimat negatif kan. Tapi bisa menggunakan kalimat positif. Kalimat positif itu justru dengan memuji hal-hal tertentu tentang kerapihannya. Oke, dia belum rapi, tapi ada bagian-bagian kecil tertentu yang mungkin dia sudah cukup rapi. Justru ditonjolkan ininya. Wah, luar biasa ya, kamu lakukan ini bagus loh kelihatannya, rapi. Jadi ditonjolkan justru sisi positifnya. Gitu ya Pak. Diberi semangat. Diberi semangat. Ya, ini yang saya katakan tidak berbicara secara langsung. Tapi melakukan pendekatan dengan kalimat positif. Justru di-encourage, didorong, didukung, diberi semangat untuk istrinya bertumbuh di dalam kerapian. Karena begini Bu, ya, kita perlu memahami akan latar belakang dari pasangan kita.
tidak semua orang bertumbuh dengan pola asuh yang sama. Iya. Saya kasih contoh ya Bu, karena kalau Ibu bicara tentang kerapian, kebersihan, itu kena ke saya. Ya. Oh. Saya dan istri saya bumi dan langit. Istri saya berasal dari latar belakang keluarga yang rapi, bersih. Ya, dia sudah sangat terbiasa itu sejak kecil. Saya sebaliknya. Saya bertumbuh, dibesarkan di keluarga yang jorok, yang sama sekali tidak rapi. Ya. Nah, kami menikah di tahun-tahun awal pernikahan kami. Wah, masalah kerapian, kebersihan, ini salah satu topik yang selalu jadi keributan. Ya, karena istri saya tidak bisa paham ada makhluk seperti saya. Gitu ya. Kok bisa ya orang joroknya kayak kamu gitu loh. Ya. Wah, dan saya juga tidak paham ada orang yang sedetil itu gitu loh. Secerewet itu. Wah, ngamuk, dua-duanya kita ngamuk, berantem, bertengkar, ya, berjilid-jilid ini. Sampai akhirnya kita mulai menyadari bahwa kita dua orang yang berbeda. Bertumbuh di dalam latar belakang yang berbeda. Dan kita perlu saling memahami. Satu hal lagi ya Bu ya, yang saya ingin sekali kita semua paham adalah bahwa jangan ukur dengan standar kita. Begitu ya. Kalau kita sudah paham tentang pasangan kita, misalnya istri saya memahami saya bertumbuh dari keluarga yang memang sama sekali tidak rapi dan sama sekali tidak bersih. Kalau sudah pemahamannya itu dapat, akan lebih mudah dia menerima. Iya. Kemudian dia akan lebih mudah melihat kemajuan. Kalau saya melakukan kemajuan. Iya. Karena dia tidak pakai standar dia. Saya kasih contoh ya Bu ya. Misalnya begini. Anak usia 4 tahun lihat maminya sedang cuci piring. Iya. Lalu dia bawa satu sendok, satu garpu terbata-bata untuk dikasihkan ke maminya. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Iya. Ya. Tapi tidak bisa dibandingkan dengan anak yang sudah dewasa, lalu dia bawa banyak piring, bawa banyak gelas, bahkan membantu mencuci piring. Kan kita nggak bisa bilang gini, kamu kepada anak yang usia 4 tahun, kamu cuma bisa bantu seperti itu. Iya, iya. Begitu kecilnya bantuan dia, tetapi akan kita puji luar biasa. Karena disesuaikan dengan keterbatasan dia. Iya. Berarti suami juga bisa memahami istri dan bisa melakukan hal ini. Benar. Memberikan pujian karena sekalipun dibandingkan dengan yang lain jauh tertinggal, tetapi kita memahami latar belakangnya. Betul. Karenanya satu hal yang menurut saya pantangan untuk diucapkan adalah waktu kita membandingkan pasangan kita dengan orang lain. Oh. Kamu kok nggak rapi ya? Tuh kamu lihat si A, itu rapi. Wah, itu menyakiti sekali. Menyakiti sekali. Jadi menurut saya jauh lebih baik kita menggunakan kalimat-kalimat positif dan belajar memahami pasangan kita sehingga kita bisa terus menemukan progres-progres. Dan berita baiknya Bu, setelah menikah 30 tahun, Iya. saya sekarang jauh lebih rapi daripada dulu. Oh, puji Tuhan, Pak. Karena mulai saling menghargai dan saya mulai tertular oleh istri saya. Saya mulai belajar rapi, saya mulai belajar bersih. Oh, gitu ya, Pak. Kalau pendekatan istri saya masih seperti dulu, terus menyalahkan, terus komen negatif, rasanya saya nggak akan berubah. Betul, betul. Begitu ya Pak, wah, luar biasa penjelasan Bapak. Ya Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak ya. Seperti kita ketahui di dalam rumah tangga itu biasanya ada hal-hal yang sangat penting yaitu membicarakan soal hal keuangan ya Pak ya. Apa pendapat Bapak mengenai pasangan yang tidak terbuka terhadap istri atau suaminya hal keuangan ini Pak? Karena ini kadang memicu konflik dalam rumah tangga. Menarik, menarik. Kalau kita bicara integritas dan kita bicara keuangan di dalam keluarga juga sangat menarik Bu.
Iya. Saya baca dulu firman Tuhan dari Matius 19 ayat 5 dan 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini prinsip ini benar-benar menjadi satu dasar pernikahan Kristen. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus seharusnya menikah atas dasar ini. Mereka yakin mereka bukan lagi dua, tapi sudah dijadikan satu. Nah, kalau kita berbicara dijadikan satu, artinya kan keseluruhan hidup. Itu tubuh, itu jiwa, itu juga roh, dan milik. Iya. Ya, kalau kita berbicara kepemilikan, dimulai dari waktu kita kecil, maka kepemilikan kita itu sebenarnya termasuk di dalam kepemilikan orang tua kita. Iya. Betul ya Bu ya? Iya. Jadi orang tua kita yang memiliki segala sesuatu, kita cuma numpang menikmati. Sampai kemudian kita dewasa, mulai ada kepemilikan pribadi. Karena kita sudah mulai bekerja, kita punya uang, kita beli, kita menghasilkan sesuatu, kita beli, dan kita punya mulai ini milik saya pribadi. Nah, firman Tuhan katakan, waktu kita menikah, yang pertama, kita akan meninggalkan kepemilikan keluarga kita. Kepemilikan orang tua, karena meninggalkan orang tua kan. Iya. Dan kita juga akan meninggalkan kepemilikan pribadi kita. Untuk kepemilikan pribadi ini digabungkan menjadi satu, yaitu kepemilikan keluarga. Sejak diberkati, pasangan ini tidak lagi memiliki kepemilikan pribadi, Iya. tetapi kepemilikan keluarga menjadi satu. Berarti tidak lagi boleh dipisahkan. Iya. Saya pribadi ya Bu, sebagai hamba Tuhan, saya sangat menentang pasangan yang mau menikah lalu membuat perjanjian pisah harta. Oh, iya. Nah, saya pribadi saya sangat menentang. Kalau saya tahu itu mau dilakukan, saya pribadi tidak akan bersedia untuk memberkati pernikahan itu. Oh, begitu ya, Pak. Ya, karena menurut saya itu bertentangan dengan firman. Ya, pernikahan itu harus didasari oleh satu harta. Karena mereka bukan lagi dua, tapi sudah menjadi satu. Nah, persoalannya adalah kalau kita sudah menjadi satu, tentunya harus terbuka, Bu. Iya. Sepenuhnya. Betul. Seperti halnya perusahaan. Ya, kalau perusahaan itu sudah ada joint venture, kerjasama, atau bahkan go public, menjadi milik publik, ada keterlibatan kepemilikan publik, segala sesuatunya harus terbuka. Tidak boleh lagi ada katakan dana taktis. Termasuk saya kira di pemerintahan, ya, kalau ada dana taktis nanti KPK masuk. Betul. Ya, jadi harus terbuka sepenuhnya, Bu. Seperti itu, saya kira. Nah, kemudian juga di dalam pengambilan keputusan tentang keuangan, ya, saya kira penting sekali kita pahami bahwa setelah di dalam keluarga ini, keuangan penggunaannya harus diputuskan bersama. Iya. Ya, sekalipun sang istri tidak bekerja, ibu rumah tangga. Tapi ibu rumah tangga bagi saya itu profesi yang mulia, Bu. Amin. Ya, jadi menurut saya sangat naif kalau seorang suami berpikir karena istrinya ibu rumah tangga, maka sepertinya istrinya tidak bekerja. Sama bekerjanya. Iya. Cuma yang satu bekerja untuk mendapatkan uang, yang satu bekerja untuk melayani keluarga. Benar. Sama pentingnya. Iya. Tidak ada yang lebih penting di antara keduanya. Sama-sama pentingnya. Iya. Pernikahan tidak boleh diukur oleh uang. Tapi uang dibutuhkan dalam pernikahan untuk mencukupi kebutuhan. Tapi mana lebih berharga tidak ditentukan oleh uang. Iya. Dua-duanya sama pentingnya. Karenanya
suami juga tidak boleh semena-mena untuk menggunakan uang tanpa melibatkan istri dalam pengambilan keputusan. Betul. Saya mau kasih satu ayat, Bu. Kadang-kadang kita perlu ngerti ini. 1 Petrus 3 ayat ke-7 ya, dikatakan oleh ayat ini seperti ini. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Karena kenapa dibilang kaum lebih lemah? Karena suami ditentukan sebagai pembuat keputusan akhir. Iya. Tapi di dalam proses pengambilan keputusan, keduanya harus terlibat. Harus dilibatkan si istri. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi kalau seandainya ada suami yang bekerja menghasilkan uang dan istrinya bekerja sebagai ibu rumah tangga, lalu tidak menghormati sang istri dan bilang begini, kamu kan gak cari uang, aku aja yang cari uang, aku yang buat keputusan segala sesuatunya tanpa melibatkan sang istri, berarti tidak menghormati. Sebagai teman pewaris kasih karunia. Betul. Dan waktu suami melakukan hal ini, doanya terhalang. Wow. Doanya akan menjadi terhalang. Satu lagi yang saya mau tambahkan adalah, kalau sebaliknya, istri pendapatannya lebih besar daripada suami. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Ya, kalau tadi ayat ke-7 bicara untuk suami, ayat 1 dan 2 bicara untuk istri. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Sementara ini penghasilannya jauh lebih besar nih. Ya. Masa dia harus tunduk? Nah, hal itu karena penilaiannya adalah uang. Yang dianggap penting adalah uang. Kalau sebuah keluarga menempatkan uang di atas segala sesuatunya, saya bisa pastikan akan terjadi kehancuran dalam keluarga ini. Yang kita harus tempatkan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, sekalipun istri-istri punya penghasilan yang jauh lebih besar, dia harus tetap tunduk. Menghormati suami sebagai kepala keluarga. Karena Tuhan juga tadi sudah bela para istri. Kalau para suami kurang ajar sama istri, nggak menghormati istri, dia akan berhadapan dengan Tuhan. Doanya akan terhalang. Itu Ibu. Menurut Bapak, apakah kiat-kiat yang sesuai dengan firman Tuhan yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri dalam menghadapi zaman di mana perceraian dari orang-orang Kristen itu saat ini sepertinya banyak terjadi, Pak? Apa nasihat Bapak? Ya, saya sendiri juga sangat prihatin dengan keadaan ini ya Bu ya. Menurut saya yang pertama adalah karena dari pelayanan yang saya lakukan, saya menemukan ini salah satu penyebab utama di dalam rusaknya hubungan di dalam keluarga, yaitu tentang luka-luka masa lalu. Idealnya pasangan yang mau menikah itu seharusnya sudah terbebas atau sudah pulih dari luka-luka masa lalu. Idealnya Bu. Tapi dalam fakta terjadi banyak sekali orang yang mengalami banyak trauma ataupun luka-luka masa lalu kemudian masuk dalam pernikahan. Nah, saya menemukan bahwa salah satu penyebab terbesar kehancuran di dalam keluarga adalah hal ini. Karena seseorang yang masih memiliki banyak luka ataupun trauma dari masa lalunya, itu sangat mempengaruhi cara dia berpikir, cara dia merespon, cara dia bersikap, bertingkah laku, itu sangat dipengaruhi oleh luka tersebut. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan banyak konflik dan saling melukai. Dan satu titik kalau tidak ditangani dengan baik, itu bisa berakhir dengan perceraian. Nah, karenanya kiat pertama adalah menurut saya kita perlu sekali memastikan bahwa luka-luka ini tertangani dengan baik. Ya, masing-masing pasangan ini baik suami maupun istri mau membuka diri untuk benar-benar
berintrospeksi dan mengizinkan luka-luka dari masa lalu itu untuk mendapatkan pemulihan. Baik melalui konselor ataupun melalui program-program tertentu supaya ini benar-benar dipulihkan dan tidak menjadi beban daripada keluarga ini. Saya mau baca daripada ayat ini ya Bu ya, supaya kita memahami kenapa kita perlu lakukan ini ya. Karena seringkali orang Kristen salah. Mereka berpikir kalau orang Kristen yang sudah lahir baru otomatis luka-lukanya selesai. Itu banyak sekali yang berpikir seperti itu. 2 Korintus 5 ayat 17 katakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi sepertinya semudah itu selesai. Yang saya mau ingatkan adalah bahwa benar waktu seseorang mengalami kelahiran baru, dia diperbaharui. Tetapi yang diperbaharui adalah rohnya. Rohnya yang tadinya tidak berfungsi, itu kembali menjadi berfungsi. Diperbaharui, hidup kembali, lahir kembali. Tetapi tubuh dan jiwanya masih yang lama. Dan yang namanya trauma, luka-luka itu tersimpannya pada jiwa. Bukan pada roh. Jadi tidak otomatis dia mengalami kelahiran baru, lalu selesai semua lukanya. Tidak seperti itu. Jadi perlu penanganan. Kalau ini tidak ditangani, apa akibatnya? Mari kita lihat ya Bu ya. Saya akan baca dari 1 Yohanes pasal keempat. Ayat 19 sampai 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, kita perlu paham begini Bu, di dalam kehidupan kita itu hanya mengasihi Tuhan sebagai respon. Karena kita merasakan kasih Tuhan. Di sini jelas dikatakan, di ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya. Pengalaman lahir baru adalah pengalaman kita mengalami kasih Allah. Lalu karena kita merasa betapa Tuhan mengasihi kita, respon kita mulai mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita benar-benar mampu bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan, ini kan proses ya Bu ya. Perlu bertumbuh hari demi hari. Kalau kita benar-benar mampu mengasihi Tuhan, baru kita akan mampu mengasihi sesama, termasuk pasangan kita. Ya, jadi mengasihi sesama itu sesungguhnya buah daripada kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan memberi perintah, kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu harus mengasihi sesama. Ini buah, ini akibat. Tapi sebabnya adalah kita merasakan kasih Tuhan. Dari apa yang saya temukan Bu, orang yang hidupnya penuh dengan luka-luka ataupun trauma masa lalu, ini sulit bertumbuh di dalam merasakan kasih Tuhan. Oke, waktu dia ngalami lahir baru, dia rasakan. Tapi luka-luka, trauma masa lalu itu mempengaruhi dia, sehingga akan ada hambatan, akan ada kendala untuk dia bisa terus bertumbuh di dalam merasakan kasih Tuhan. Kenapa? Saya coba jelaskan. Orang-orang yang mengalami luka atau trauma masa lalu, tanpa disadari, biasanya tidak sadar, itu juga punya luka kepada Tuhan. Contoh, dia diperlakukan buruk oleh orang tuanya. Luka kan Bu? Luka kepada orang tua. Tetapi di dalam alam bawah sadarnya, sebenarnya dia juga luka sama Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan itu maha kuasa. Dia juga disampaikan kepadanya bahwa Tuhan itu maha kasih, maha tahu, maha hadir. Maka pikiran bawah sadarnya akan bekerja dan mempertanyakan, kalau Tuhan itu maha hadir, maha tahu, maha kuasa, kenapa dia membiarkan orang tua saya melukai saya? Di mana Tuhan
waktu orang tua saya memperlakukan saya buruk. Kenapa Tuhan tidak cegah? Kenapa Tuhan tidak tolong? Saya mendapati sebagian besar orang yang memiliki luka-luka masa lalu, di alam bawah sadarnya, mengalami juga luka kepada Tuhan. Nah, jadi waktu dia mulai beribadah kepada Tuhan, dia sulit benar-benar bertumbuh di dalam merasakan kasih Tuhan. Karena ada teriakan dari pikiran bawah sadarnya yang mengingatkan dia. Waktu dia katakan mendengar firman, Tuhan Yesus baik. Tapi ada pikiran dari bawah sadarnya yang berkata, kalau dia baik, kenapa dia izinkan hal itu terjadi? Dan ini menghambat. Nah, waktu dia tidak mampu merasakan kasih Tuhan, dia juga tidak mampu mengasihi Tuhan. Waktu dia tidak mampu mengasihi Tuhan, dia juga tidak mampu mengasihi pasangannya, mengasihi orang-orang di sekitarnya. Nah, ini yang akhirnya menjadi problem besar dalam keluarga. Hal kedua, karena tadi Ibu katakan tentang zaman ini, apa yang berubah pada zaman ini? Yang berubah adalah kita melihat terjadinya degradasi moral dan nilai-nilai kehidupan. Semakin rusak dunia ini. Nah, untuk kita bisa bertahan di dalam dunia yang semakin rusak, syarat mutlak menurut saya, kita mampu merasakan kasih Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Waktu kita benar-benar merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, ada dorongan yang kuat untuk kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, dorongan yang kuat untuk mengasihi Tuhan itulah yang akan mampu membuat kita tidak mengikuti dunia, tetapi mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Kita tidak mengikuti arus yang terjadi di sekeliling kita, tapi kita justru berani melawan arus. Melakukan kebenaran-kebenaran firman yang kita tahu, sekalipun kita harus bayar harga untuk itu. Kenapa kita bisa lakukan ini? Karena kita mengasihi Tuhan. Nah, dua hal ini saya lihat, kendalanya, sumbernya adalah kepada trauma ataupun luka-luka masa lalu yang masih dimiliki oleh orang itu. Jadi kalau Ibu tanya kiatnya, menurut saya satu hal yang sangat penting untuk dilakukan adalah bahwa baik suami maupun istri benar-benar melakukan introspeksi diri, membuka diri, bahkan dengan melibatkan konselor, dengan melibatkan pembimbing-pembimbing, juga mentor, untuk mulai berjalan di dalam pemulihan atas luka-luka ataupun trauma di masa lalu, dan ini bisa menjadi dasar membangun sebuah keluarga yang kuat. Itu menurut saya, Bu. Wow, terima kasih Bapak untuk penjelasan-penjelasan yang sangat memberkati kita semua. Baiklah ladies, saya percaya apa yang sudah kami perbincangkan tadi akan menjadi berkat buat ladies semuanya. Dan untuk mengakhiri Way Talk pada hari ini, saya memohon Bapak Pendeta Alex Leo untuk menutup dalam doa. Baik. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur untuk acara ini, dan kami berdoa biar melalui acara ini Tuhan menjamah setiap wanita-wanita Tuhan, dan Tuhan berbicara secara pribadi, Tuhan memulihkan, dan juga Tuhan memberikan kekuatan untuk melakukan setiap kebenaran-kebenaran-Mu. Tuhan juga beracara di dalam setiap keluarga, sehingga integritas itu sungguh-sungguh dihidupi oleh suami, oleh istri, dan juga oleh anak-anak mereka. Sehingga keluarga-keluarga ini menjadi keluarga-keluarga yang bisa menjadi teladan di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami kehancuran. Tuhan, di dalam keterbatasan kami, kuasa-Mu menjadi sempurna. Dengan segala keterbatasan, kami masih lakukan ibadah ini secara online, tapi Tuhan punya kuasa. Biarlah Tuhan menjamah saat ini, baik hati maupun pikiran dari setiap pribadi yang menyaksikan acara ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap Tuhan untuk berkat-berkat-Mu terus tercurah secara berlimpah-limpah.
Kau memberkati keluarga-keluarga, baik secara hubungan mereka maupun pekerjaan, bisnis, juga kesehatan mereka, pendidikan anak-anak mereka. Tuhan memberkati dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin.